Atmosfer bulu tangkis di Indonesia semakin menggelora. Di kota, desa, gang besar, bahkan gang sempit, semua terlihat menikmati dan antusias terhadap olahraga yang satu ini. Tentunya hal ini dikarenakan padatnya jadwal dari BWF dan semakin menggeliatnya tim-tim Indonesia yang berlaga di kancah internasional. Bagaimana tidak, dalam 2-3 bulan ini kita disuguhi 3 turnamen besar. Yang pertama ada Olimpiade Tokyo, kedua ada Sudirman Cup di mana Indonesia masih gagal, lalu sekarang baru saja bergulir Piala Thomas dan Uber Cup. Walaupun di beberapa turnamen sebelumnya kita gagal seperti di Thailand Open, namun nampaknya saat ini nasib berkata lain bagi Indonesia. Setelah gagal di Piala Sudirman dengan jeda waktu yang singkat, pemain langsung berlabuh dari Finlandia menuju Denmark untuk mengikuti Piala Thomas dan Uber Cup. Untuk di sektor putri atau Uber Cup memang sesuai prediksi, kita masih tertinggal jauh dari negara lain, semacam China, Korea, dan Jepang. Bahkan tim Uber harus tersingkir setelah kalah oleh Thailand. Susah juga ya kalau cuma mengandalkan Gracia dan Apriani saja. Sedangkan pertandingan kan ada 5. Di Thomas Cup sebenarnya kita boleh berharap banyak karena urusan putra Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara manapun, bahkan bisa jadi ditakuti. Kenapa tidak? Kita punya 3 ganda putra yang hampir sama rata, ada ranking 1 dunia, ranking 2 dunia, dan ranking 7 dunia. Di tunggal putra kita mengandalkan kelincahan Anthony Ginting dan ketampanan Jonathan Christie. Maksudnya ketampanan pukulan smashnya guys. Dan yang mengejutkan dan tentunya bikin dak dikduk, ada tunggal putra ketiga yakni Cesar Hiren Rustavito. Bagaimana tidak, seringkali Indonesia terpaksa harus main sampai pertandingan kelima dikarenakan skor yang masih imbang 2-2. Alhasil kemenangan ditentukan pada partai kelima yang dimainkan oleh Cesar Vito yang saat ini berada di ranking 19 dunia. Jauh juga ya om. Untungnya dari beberapa kesempatan yakni saat partai penentuan melawan Thailand dan China Taipei, Cesar mampu membayar kepercayaan pelatih dengan kemenangan. Duel final Piala Thomas 2020 melawan China menjadi kesempatan ke-20 Indonesia tampil di partai final Piala Thomas. Dari 19 kesempatan sebelumnya, skuad Merah Putih sukses meraih 13 gelar juara dan 6 kali menjadi runner up. Wow, cukup banyak ya Indonesia juara. Tapi Indonesia terakhir juara di tahun 2002, cukup lama guys. Pencapaian itu membuat Indonesia kini berstatus tim tersukses dalam sejarah Piala Thomas 2020. Sebelum edisi Thomas 2021 ini, tim Indonesia untuk sementara unggul 3 gelar atas China. Kali terakhir tim Indonesia mengangkat trofi Piala Thomas terjadi 19 tahun lalu, tepatnya pada edisi 2002. Tim Indonesia yang kala itu diperkuat Taufik Hidayat sukses menjadi juara setelah melibas rivalnya Malaysia dengan skor 3-1 di partai final. Hebat juga ya Malaysia sampai final. Peace Malaysia. Sedangkan final terakhir Indonesia terjadi pada edisi 2016. Tim Indonesia saat itu harus puas menjadi runner up setelah kalah dari Denmark dengan skor tipis 2-3. Untuk Sobat GST ketahui nih, terdapat 4 pemain anggota skuad Piala Thomas 2016 Indonesia yang kini masih menjadi tulang punggung tim Merah Putih. Mereka adalah Anthony Ginting, Jonathan Christie, Muhammad Hasan, dan juga Hendra Setiawan yang kini berstatus sebagai kapten tim Indonesia di Piala Thomas 2020. Ya, walaupun Mas Hendra masih diturunkan sekali ya waktu lawan Algeria. Kangen nih lihat Mas Hendra main. Perjalanan Anthony Ginting dan kawan-kawan hingga berhasil menembus final Piala Thomas 2020 bukanlah hal yang mudah. Tim Indonesia mengawali Piala Thomas 2020 dari grup neraka di grup A. Mereka bersaing dengan Thailand, Taiwan, dan Algeria. Persaingan di grup A sangat ketat karena penentuan 2 tim yang berhak lolos ke perempat final Piala Thomas 2020 harus ditentukan di partai terakhir. Meski mendapatkan perlawanan sengit dari Taiwan dan Thailand, tim Indonesia berhasil lolos ke perempat final dengan status juara grup A. Aroma juara dan kepercayaan diri mulai tercium setelah mereka keluar sebagai juara grup di grup neraka, dan keberhasilan lolos dari grup neraka terlihat sangat mempengaruhi mental bertanding dan kepercayaan dari tim Indonesia. Pada fase gugur, Jonathan Christie dan kawan-kawan tampil ganas dengan menumbangkan Malaysia tanpa ampun dengan skor 3-0. Wow. Sebagai catatan, Malaysia sudah 5 kali menjuarai turnamen Thomas Cup dan terakhir di 1992. Saat melawan Denmark pun Indonesia tidak harus memainkan partai kelimanya dan unggul 3-1 atas Denmark yang mengalahkan mereka di final pada edisi 2016.
Kali ini nampaknya Denmark harus kalah di rumahnya sendiri ya. Sabar ya Excelsen. Walau sudah sempat selebrasi. Semoga semangat-semangat sektor putra ini bisa menular ke sektor putri ya guys. Jika menganalisis dari tabel grup di Piala Thomas 2021 ini, Indonesia termasuk ke dalam grup yang terberat. Kenapa tidak? Dalam satu grup ada 4 tim. Indonesia bersama Thailand, China Taipei, dan Algeria. Bayangin ada 2 tim kuat, ada Thailand dan China Taipei. Sedangkan di grup B ada Denmark, Korea, Jerman, dan Prancis. Bayangin Denmark dan Korea doang, hanya 1. Berarti Denmark cuma punya lawan serius hanya 1 guys, yaitu Korea. Begitu juga dengan Korea. Selanjutnya di grup C ada China, India, Belanda, dan Tahiti. Ya kalau di atas kertas sih Cina udah kelihatan sangat mulus langkahnya keluar dari grup ini untuk menjadi juara. Sedangkan di grup D ada Malaysia, Jepang, Kanada, dan Inggris. Bedanya di sini Inggris memutuskan untuk tidak mengikuti turnamen ini karena banyak pemainnya yang cedera ataupun tidak memiliki sektor yang cukup untuk melanjutkan pertandingan. Sehingga notabene Malaysia, Jepang, dan Kanada yang tersisa. Dan Malaysia hanya memiliki lawan serius yaitu Jepang. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi langkah Indonesia cukup berat guys. Keluar dari fase grup ketemu dengan Malaysia. Setelah bertanding dengan Malaysia yang cukup berat, ketemu dengan tuan rumah Denmark. Selanjutnya di final ketemu dengan China. Perjuangan yang berat tentunya yang perlu kita apresiasi untuk para atlet tim Indonesia, ofisial, dan pelatih yang berjuang di luar negeri sana. Kalau bisa mengulik ke belakang, ini adalah kebangkitan tim Indonesia setelah beratnya perjuangan di masa pandemi ini. Mulai dari Thailand Open, Thailand Master, begitu juga dengan Olimpiade, Sudirman Cup, dan saat ini Thomas Cup. Kami tim GST sangat mengapresiasi perjuangan teman-teman yang sudah berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Walaupun bendera Indonesia belum bisa berkibar dikarenakan kita sedang kena hukuman dari WADA terkait dengan penggunaan doping guys, sehingga bendera PBSI yang akan berkibar nantinya. Ya nggak apa-apalah ya. Namun Mimin harus memberi catatan karena sedikit agak miris melihat sektor bergu putri Indonesia, khususnya di tunggal putri. Apakah PBSI nggak mau lakukan perubahan, baik pelatih, pembinaan, program latihan, atau yang lainnya mungkin? Tapi ya maaf ya, bisa saja Mimin sok tahu. Namun sepertinya memang perlu langkah-langkah serius ini Pak. Stamina kita di tunggal putri itu ketinggalan jauh. Jika membandingkan dengan tim Jepang, ada Akane yang bertubuh mungil namun staminanya luar biasa. Dan banyak peningkatan di 2 tahun terakhir ini. Jika dulu Akane ketemu Chen Yufei itu kelelahan, sekarang nasib berkata lain. Perlu diketahui, Uber Cup terakhir kali berlabuh di Indonesia adalah tahun 1996 saat masih ada Susi Susanti dan Mia Odina. Lalu untuk masuk ke final terakhir kali ada di tahun 2008, yaitu 13 tahun lamanya kita tertidur. Apa nggak mau pakai pelatih luar? Kalau menurut kalian gimana guys? Atau dengan cara memaksimalkan pemain-pemain baru mungkin? Yuk kita bahas di kolom komentar, kali aja dibaca sama PBSI. Maju terus ya tim Uber Indonesia, tim Putri Indonesia, kami selalu mendukungmu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat pecinta badminton Indonesia dan dukung terus tim Indonesia. Sampai ketemu lagi. Thank you.